Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Rahya Oktaviani dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menyampaikan visi misi dari ketiga calon presiden atau capres pada segmen pertama, fokus pada bidang pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Berikut rangkuman poin-poin yang disampaikan oleh masing-masing capres. Yang pertama ada dari Bapak Ganjar Pranowo. Yang pertama, menekankan politik luar negeri sebagai alat negosiasi dengan kepentingan nasional sebagai prioritas. Yang kedua ada memperkuat infrastruktur diplomasi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga mendorong dekolonisasi dan kemerdekaan Palestina tanpa intervensi. Dan yang keempat mengakui pentingnya pola diplomasi. Dan yang kelima ada menyiapkan Indonesia sebagai pusat gravitasi baru di kawasan. Yang keenam, meningkatkan anggaran Kementerian Pertahanan atau Kemenhan hingga 2% dari PDB. Yang ketujuh, menjamin reformasi kepolisian melalui sistem cyber. Lalu, dari Bapak Anies Baswedan itu ada menyampaikan yang pertama mengembalikan posisi Indonesia sebagai pelaku utama dalam konstelasi global dan penentu arah perdamaian. Yang kedua, menyatakan bahwa kekuatan ekonomi, seni dan budaya berkontribusi pada kancah internasional. Lalu yang ketiga, menempatkan Indonesia sebagai tuan rumah yang menempatkan presiden sebagai panglima diplomasi. Yang keempat, menentang penjajah di seluruh dunia, khususnya untuk Palestina. Lalu yang kelima ada mengkritik kinerja Kemenhan terkait berbagai isu seperti pencurian ikan, pembelian alutsista bekas, dan program food estate yang merugikan alam. Lalu dari Bapak Prabowo Subianto mengatakan yang pertama mengingatkan pada dasar dan tujuan nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, menegaskan bahwa fungsi negara yang utama adalah melindungi, dengan pertahanan menjadi fokus penting. Dan yang ketiga, mendorong menjaga dan mengelola kekayaan untuk mencapai kemakmuran. Yang keempat, menjamin bahwa Indonesia tetap memegang teguh politik bebas aktif dan tidak memihak. Yang kelima, berperang teguh pada strategi nasional berdasarkan kepentingan bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, menegaskan peran presiden sebagai figur utama dalam politik luar negeri. Yang ketiga, memastikan Indonesia terlibat dalam diplomasi untuk kemerdekaan Palestina. Yang keempat, berkomitmen menjadi pemimpin yang penjunjung tinggi etika, terbuka, dan ilmu pengetahuan. Hasil debat Capres 2024 menunjukkan adanya ketegangan antara para capres, terutama dalam segmen debat masalah etik. Bapak Anies Baswedan menekankan peningkatan kesejahteraan dan partisipasi global, sementara Bapak Prabowo lebih menyoroti keberlanjutan program yang ada. Lalu Bapak Ganjar Pranowo fokus pada peningkatan anggaran dan politik luar negeri bebas aktif. Meskipun masing-masing capres memiliki pandangan dan fokusnya sendiri, hasil debat tetap menjadi penilaian masyarakat untuk menentukan siapa yang dianggap lebih unggul. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.